Kalau orang lihat gue seperti orang yang nggak normal, ya saya menyebut diri saya seniman gitu aja deh. Kalau baik loh, anterin gua beli cat. Seni itu kalau secara fungsi itu sebenarnya mirip-mirip agama loh. Jadi seni itu tentang sesuatu yang menenangkan. Seperti yang kalau bahasa filsafatnya mempunyai nilai estetis, pantas dan tidak pantas gitu. Seni itu juga menyangkut cinta sih menurut saya. Karena ketika seni itu kita anggap cinta, itu yang menenangkan gitu. Santai dulu bro. Kasian, kopi coy. Yang melatar belakangi karya-karya saya itu banyak sih. Kehidupan sehari-hari, kayak saya ketika menerima info-info dari media sosial atau pengalaman bergaul sama kawan-kawan atau melihat fenomena yang terjadi di sekitar saya, langsung bisa jadi sebuah karya seni dan merupakan manifestasi yang saya curahkan berdasarkan bahasa saya. Seni juga menurut saya merupakan cara seseorang berbicara gitu. Mungkin lebih khususnya ketika seniman berbicara dengan bahasa seni, ya dengan bahasa dia gitu. Jadi skupnya universal. Seperti apa ya, catatan ini sejarah lah, maksudnya tentang 2020 itu bahwasanya tentang pandemi ya, maksudnya ketika manusia itu terkena pandemi, bahwasanya ada naluri manusia itu untuk melindungi diri atau resisten gitu. Cinta itu salah satu bentuk empati juga. Ketika saya melihat sesuatu itu, saya peduli dan merasa, misalnya seorang itu sakit dan saya ikut merasakan dan saya refleksikan ke dalam bentuk seni, itu menurut saya bentuk cinta juga sih. Lalu ini dia mentalnya resisten, survive, nakut orang asing karena jarang bergaul. Jadi kalau kehidupan cinta saya pribadi sih ya boleh dibilang ya kadang mulus kadang enggak gitu. Kadang juga saya sakit hati, kadang juga saya bisa merasa optimis, percaya diri yang berlebihan karena cinta saya yang lancar gitu. Ada kalanya juga saya menjadi sosok yang menjadi kalau bahasanya murung, gelap gitu, karena mungkin cinta saya yang tidak membuahkan sesuatu yang membahagiakan gitu. Atau kadangkala memang menimbulkan kebencian lah ya. Jadi saya cenderung sakit gitu. Mungkin semua kawan-kawan juga ngerasain sih. Kalau masalah seperti itu wajar sih menurutku. Baik itu lawan katanya tidak buruk. Tidak baik. Bisa, filsafat juga bisa, agama ayo, gitu. Malah keren itu malah kata gue.
Tapi menurutku nggak selalu pernikahan itu dilandasi dengan cinta. Bisa jadi nikah dulu baru cinta, atau bisa jadi cinta dulu baru nikah. Tapi ada juga yang cinta tapi dia ikhlas gak menikah karena dia tidak ingin mengorbankan kekasihnya untuk dinikahi, dan mungkin ya secara ekonomi dia malah menyusahkan, mengajak menderita si wanita. Lebih baik karena dia dengan cinta dia mengikhlaskannya untuk tidak menikahinya gitu. Kalau sakit hati itu urusannya kepemilikan ya, bukan tentang cinta, aku pikir. Kalau sejak dia sakit hati, aku pikir dia tidak cinta. Itu ada unsur egois. Maksudnya sistem kepemilikan kan rasa egois untuk memiliki sesuatu gitu. Lebih ke gini, mungkin saya mempelajari, kita hidup sebagai manusia kan, itu kita diciptakan berdasarkan fitrahnya. Jadi ketika kita nikah itu ada keyakinan kita mengembalikan fitrah kita sebagai manusia gitu. Jadi banyaklah kebaikan-kebaikan yang akan didapat ketika menikah. Itu bukan masalah tentang teori-teori logika, tapi lebih keyakinan ya, sesuatu yang harus dijalani gitu. Bukan tentang standar ekonomi, bukan standar hitung-hitungan yang untuk bereproduksi, finansial, atau kesejahteraan, atau kekayaan, atau harga diri, atau status sosial gitu. Kupikir lebih ke fitrah manusia itu. Kita sebagai manusia, kupikir banyaklah yang kelebihan atau kebaikan yang akan didapat ketika kita menikah gitu. Kupikir itu. Tapi ketika setelah menikah, aku pikir aku lebih tenang terhadap karya, walaupun secara aktualnya tetap terlihat chaos, tapi aku sadar di situ aku melakukannya ada ketenangan, ada logika kesadaran yang lebih daripada sebelum menikah gitu. Gue ini lagi expose otot gue ini. Lo mau liatin gue otot gue? Gue lagi sering barbel. Rencana sih gue mau expose tahun depan. Yo, lumayan kan? Gimana gak sih? Ya,